Video pembelajaran kelas 6, tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Walaupun di era pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat belajar dan jangan lupa ikuti protokol kesehatan ya. Seperti rajin cuci tangan pakai sabun, memakai masker, tidak berkerumun, dan jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita. Semoga dengan kita disiplin mengikuti protokol kesehatan, kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah bersama teman-teman lagi. Rasanya banyak hal yang kita rindukan, seperti belajar di kelas bersama Bapak Ibu guru kita, bermain bersama dengan teman-teman, dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Salah satunya adalah upacara setiap hari Senin. Walaupun kita sudah lama tidak mengikuti upacara, bukan berarti kita kehilangan kecintaan terhadap bangsa Indonesia. Justru kita harus semakin meningkatkan kecintaan kita dan menjunjung tinggi bangsa tercinta ini, bangsa Indonesia. Tentunya dengan mengamalkan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Hafal ya dengan sila-sila dari Pancasila. Ayo kita hafalkan bersama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya dihafalkan saja ya, Pancasila juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Pancasila merupakan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Nah, pembelajaran sebelumnya kita kan sudah memahami penerapan Pancasila dari sila pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang kita akan belajar bersama mengenai penerapan sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh pelaksanaan sila keempat. Yang pertama, tidak memaksakan keinginan. Yang kedua, bermusyawarah. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Dan yang keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Kita coba memahami satu-satu ya. Yang pertama, tidak memaksakan keinginan. Maksudnya adalah ketika kita menginginkan sesuatu yang berkaitan dengan diri kita dan orang lain, sebaiknya kita melakukan koordinasi dulu atau bermusyawarah bersama apakah keinginan kita tidak merugikan orang lain. Nah, yang kedua, bermusyawarah. Tentunya sudah tidak asing lagi ya kita dengan kata musyawarah. Musyawarah itu kita bersama-sama saling mengutarakan pendapat untuk mencari sebuah kesepakatan bersama atau biasa disebut dengan mufakat. Contohnya, di desa kita ada berbagai permasalahan seperti buang sampah sembarangan di kali atau menggunakan fasilitas umum dengan tidak baik. Nah, oleh karena itu kita bersama-sama untuk bermusyawarah mencari kesepakatan bersama bagaimana cara untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di desa kita tersebut. Selanjutnya, contoh penerapan sila keempat yang lain adalah mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Maksudnya adalah kita harus berupaya memahami mana kepentingan untuk diri kita sendiri dan kepentingan yang berhubungan dengan orang lain. Ketika terdapat suatu kepentingan terhadap diri kita sendiri dan orang lain, maka kita harus bisa memilih kepentingan orang lain terlebih dahulu daripada kepentingan kita sendiri.
Nah, sekarang yang terakhir, yaitu menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Sebagai contoh, di lingkungan kita membuat aturan tidak boleh membuang sampah di kali atau di jalan atau di tempat yang lainnya. Maka kita tidak boleh membuang sampah di tempat yang dilarang tersebut, namun kita berupaya untuk membuang sampah di tempat yang diperbolehkan. Penerapan sila keempat dari sila Pancasila sangat penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu mungkin menyaksikan beberapa permasalahan dan akan teratasi saat sila keempat ini dijalankan, sehingga marilah kita bersama-sama untuk berupaya menjalankan sila keempat dari Pancasila ini. Selain kita harus berperilaku baik kepada sesama manusia, kita juga harus berperilaku baik dengan makhluk yang lainnya ya, seperti hewan, tanaman, dan lainnya. Sebagai sahabat manusia, hewan banyak memberikan inspirasi dalam karya seni. Salah satunya adalah seni patung. Berikut adalah beberapa contoh patung yang idenya terinspirasi dari hewan. Pertemuan sebelumnya, kamu sudah berlatih membentuk model sederhana dengan bahan yang kamu miliki, yaitu menggunakan plastisin. Hewan apa lagi yang bisa dijadikan sebagai inspirasi untuk membuat patung? Hewan banyak memberikan manfaat bagi manusia, seperti contohnya adalah susu yang dihasilkan oleh sapi. Kemudian ada telur yang dihasilkan oleh ayam yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Sehingga marilah kita bersama-sama menjaga hewan-hewan tersebut dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Berikut adalah sebuah cerita seorang anak yang sangat mencintai hewan kesukaannya, yaitu burung. Dia adalah Udin. Udin sangat mencintai hewan-hewan, terutama adalah burung. Udin ingin sekali membeli banyak burung, sehingga pada suatu hari dia mencoba pergi ke pasar untuk membeli beberapa burung kesukaannya. Sampai di pasar, Udin melihat burung ini. Ya betul, ini adalah burung merpati. Udin ingin membeli 3 ekor burung merpati. Harga 1 ekor burung merpati adalah 10.000. Ternyata Udin belum puas untuk hanya membeli 3 ekor burung merpati. Akhirnya dia juga tertarik dengan burung yang satu ini. Ya, burung kutilang. Udin akhirnya membeli 2 ekor burung kutilang. Masing-masing 1 ekornya seharga Rp20.000. Wah, jadinya semuanya seharga berapa ya? Coba tentukan di bawah ini mana operasi hitung yang menunjukkan besarnya uang yang dibelanjakan oleh Udin. Yang pertama, 3 dikali 10.000 dikali 2 kali 20.000. Pilihan kedua, 3 dikali 10.000 ditambah 2 dikali 20.000. Atau yang ketiga, 2 ditambah 3 dikali 10.000 ditambah 20.000. Coba kira-kira yang mana yang benar ya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah pilihan yang kedua, yaitu 3 dikali 10.000 ditambah 2 dikali 20.000. Itulah operasi hitung yang menunjukkan belanja dari Udin. Mari kita perhatikan bersama-sama ya. Kita hitung lagi apakah benar atau tidak pilihan yang kedua. Ada 3 ekor burung merpati. Kita tulis 3. Ya, masing-masing harganya adalah Rp10.000, sehingga kita kalikan 10.000. Kemudian Udin membeli lagi burung kutilang. Karena membeli lagi, kita tambah 2 ekor burung kutilang, kita tulis 2 dikali masing-masing ekornya adalah Rp20.000. Nah, itulah yang benar yang menunjukkan operasi hitung dari pembelanjaan Udin terhadap burung-burung kesukaannya.
Tadi kita sudah belajar bagaimana cara menentukan operasi hitung yang tepat. Sekarang kita akan mencoba untuk menghitung jumlah dari operasi hitung yang terdapat penjumlahan dan juga perkalian ya. Coba kerjakan operasi hitung di bawah ini ya. 4 ditambah 7 dikali 3 sama dengan, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghitung operasi hitung di atas. Yang pertama, coba kita hitung urut 4 ditambah 7 sama dengan 11. 11 dikali 3 sama dengan 33. Nah, padahal jawaban yang benar adalah 25. Coba tebak bagaimana cara untuk menemukan hasil 25. Ya betul, caranya adalah dengan mengalihkannya terlebih dahulu dan setelah itu baru dijumlahkan. Kita tulis 4 dijumlah, kita kalikan terlebih dahulu 7 dikali 3 yaitu 21. Jadi 4 ditambah 21 sama dengan 25. Nah, di sini kita harus memahami bahwasannya perkalian dan pembagian harus diutamakan terlebih dahulu atau dihitung terlebih dahulu dari penjumlahan atau pengurangan. Sehingga kalau kita melihat ada penjumlahan, pembagian, pengurangan, dan perkalian, maka kita harus menghitung yang perkalian atau pembagiannya terlebih dahulu, baru kemudian kita menghitung penjumlahan dan juga pengurangannya ya. Sebelum akhir video ini, cobalah jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini ya. Kemudian tulislah jawabanmu di selembar kertas atau di buku tulis yang sudah disiapkan. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus diselesaikan. Selamat mengerjakan. Terima kasih ya sudah mengerjakan dengan baik. Sebelum diakhiri, saya memohon maaf atas banyak kekeliruan dan kesalahan dalam memberikan pembelajaran pada hari ini. Semoga nanti kita bisa bersama-sama kembali untuk belajar di kelas bersama-sama dengan teman-teman kita, Bapak Ibu Guru, sehingga pembelajaran bisa lebih maksimal dan menyenangkan tentunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.